Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah kita jumpa lagi melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah habis menjelaskan bab fadlul adzan, keutamaan adzan. Sekarang kita masuki bab fadlus sholawat, bab tentang keutamaan sholat. Imam An-Nawawi rahimahullah di muqaddimah bab ini hanya menukil satu ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kita terjemahkan keji dan mungkar. Sholat adalah ibadah yang ma'ruf, yang diketahui oleh setiap kita. Ibadah yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan. Salat ini merupakan rukun Islam yang terkuat seusai syahadatain. Rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Dan rukun Islam yang paling bermanfaat setelah tauhid dan risalah kerasulan alaihi salatu wassalam. Salat ini merupakan penghubung antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba ketika salat, dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla bermunajat. Munajat itu berbicara tapi dengan pembicaraan yang lirih, yang hanya terdengar oleh dia. Kalau dengan berteriak namanya munada. Kalau lirih namanya munajat. Ada dialog antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla ketika sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala merespon hamidani abdi. Hambaku telah memuji aku. Dan ketika sang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Bila hamba mengatakan Maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat, Allah merespon dengan mengatakan Majadani abdi. Hambaku telah memuliakan aku. Ketika hamba menyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, Hadza baini wa baina abdi nisfain, wali abdi masa'ala. Ayat ini atau kalimat ini untukku dan untuk hambaku, setengah-setengah. Setengahnya hambaku, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Adapun yang untukku adalah perkataan Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Ini untuk Allah. Ikrar kita, tekad kita hanya ibadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lainnya.
Wa iyyaka nasta'in ini untuk hamba. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Nanti ini bila dikabulkan untuk hamba. Ketika minta pertolongan kepada Allah, Allah akan mengijabah. Terus sampai ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, hadza li'amdi wa li'amdi masalah. Ini murni untuk hambaku. Dan untuk hambaku akan diberikan apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai akhir. Ini untuk hamba. Jadi ini dialog dan munajat. Selain adanya komunikasi antara hamba dengan Allah di dalam sholat, juga seluruh perbuatan dan ucapan hamba di dalam sholat seluruhnya itu ta'zim. Pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Awal sholat saja sudah mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah seluruh masalah selain Allah sepele, kecil, tidak berharga. Allahu Akbar. Allah terbesar. Allah yang maha besar, terbesar dari segala sesuatu. Makhluk yang menurut kita begitu besar dan dahsyat, menurut Allah Azza wa Jalla sangat kecil. Allahu Akbar. Kalau Allah terbesar, Allah teragung, Allah terpenting. Allah terprioritas. Allah yang harus dinomorsatukan. Selain Allah kecil. Maka konsekuensi orang yang sudah mengatakan Allahu Akbar di awal sholat, maka fokusnya hanya kepada Allah selama sholat. Setelah ini kan baca iftitah, baca fatihah, baca surat. Mungkin ketika baca iftitah, fatihah, surat, lalai lagi, ingat ke dunia lagi. Pas akan ruku diingatkan lagi Allahu Akbar. Fokus lagi, konsentrasi lagi, khusyuk lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi takbirnya selalu terselip di sela-sela perpindahan gerakan. Untuk mengingatkan bahwa yang harus difikirkan di selama sholat hanya Allah. Yang terpenting Allah, yang terbesar Allah, yang teragung Allah, yang ternomor satu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu terbesar dari segala segi, dari segi zat, sampai alam jagat semesta ini, itu di tangan Allah, tak ubahnya seperti sebutir debu di tangan salah seorang di antara kalian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang seluruh kerajaan alam jagat raya ini berada di tangannya. Dari segi zat Allah terbesar, lebih besar daripada makhluknya. Dari segi ilmu, dari segi kekuasaan, dari segala segi. Sampai dalam hadis as-samawatu sab wal arduna sab fi kaffihi ka khardalatin fi kaffi ahadikum. Langit yang 7, bumi yang 7, semua alam jagat raya ini berada di tangan Allah seperti sebutir debu yang berada di tangan salah seorang di antara kalian. Bumi ini digulung dengan tangan kanannya. Dan langit juga dilipat. Oleh karena itulah, maka ketika meyakini kebesaran Allah, otomatis menyadari kekerdilan, kehinaan, kecilnya dan tak berharganya diri ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat adalah penuh pengagungan secara lisan ataupun secara perbuatan. Ketika berdiri aja sedekap ini sikap kita pasrah, sikap kita hina di hadapan Allah. Ketika ruku kita mengagungkan Allah dan menghinakan diri. Ruku ini sikap menghinakan diri di hadapan Zat yang Maha Agung. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabbku yang Maha Agung.
Kita menghinakan diri dengan sikap ruku, menunduk begitu, kita agungkan Allah. Demikian juga ketika sujud, kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Dengan kerendahan yang maksimal yang bisa kita lakukan, yaitu sujud. Bagian dari tubuh kita yang paling kita muliakan, yang paling kita agungkan, yang paling kita jaga, yaitu wajah dan kepala kita simpan di tempat yang terendah. Karena memang kita rendah. Ketika kita merendahkan diri, kita sebut sifat Allah yang tertinggi. Subhana rabbiyal a'la. Oleh karena itulah maka berkata Nabi SAW, Ammar ruku fa'adhimu fihi rabb. Adapun ketika ruku maka agungkan olehmu di dalamnya Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baik ketika ruku ataupun ketika sujud, kita bertasbih subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Dan makna tasbih adalah tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah. Apa makna mensucikan? Artinya mensucikan Allah dari semua hal yang tidak layak, tidak patut, dari kekurangan, dari aib. Subhanallah. Maha suci Allah. Maknanya Allah nggak punya aib, Allah nggak punya kekurangan, Allah nggak punya hal-hal yang tidak layak bagi keagungannya. Nah, itu dikatakan ketika kita merendah. Kita merendah, Allah mah tidak rendah. Sikap ruku dan sujud adalah sikap seseorang yang merendahkan, menghinakan diri di hadapan Zat yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Makanya kita bertasbih subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Karena kita berada dalam sikap yang merendah, menghinakan diri. Allah Maha suci dari kerendahan, suci dari kehinaan. Berdasarkan hal itulah maka semua yang ada dalam sholat baik ucapan ataupun perbuatan, sikap itu semuanya wujud pengagungan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat adalah ibadah yang sangat agung yang semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan dan keagungan sholat. Dalil yang menunjukkan betapa Allah mencintai sholat ini yang dilakukan oleh seorang hamba adalah perintah sholat ini tidak melalui wahyu. Tidak melalui malaikat Jibril. Tapi langsung Nabi SAW dipanggil oleh Allah. Dan Allah berbicara kepadanya secara langsung. Tanpa melalui malaikat Jibril. Dalam peristiwa yang dikenal dengan Mi'raj. Ke tempat yang manusia manapun gak akan mampu menjangkaunya dengan teknologi setinggi apapun. Karena melewati langit yang ketujuh. Jangankan langit ketujuh, itu langit pertama aja gak ada manusia yang mampu mencapainya tuh. Apalagi yang ketujuh. Di atas matahari, bulan, bintang, planet yang kita lihat. Di atasnya itu ada langit, langit pertama. Itu saja gak mungkin manusia mencapainya. Apalagi ini langit ketujuh dan di atas langit ketujuh. Di satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Di sanalah Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa dalam bentuk yang asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Idh yagsha sidrata ma yagsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di kali lain. Di saat lain yaitu ketika Mi'raj.
Inda sidratul muntaha. Di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Ketika itu sidratul muntaha ditutup oleh sesuatu yang menutupinya. Yang warna-warninya luar biasa indahnya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Mata ini pandangannya tidak bisa menembusnya dan tidak bisa berpaling darinya. Saking indahnya mempesona. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat nyata. Nah, diangkat ke sana yang tak ada satu manusia pun yang mampu naik ke sana. Ataupun dari kalangan bangsa jin. Tapi Nabi SAW karena kemuliaan beliau sampai ke tempat itu. Di sanalah Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat. Di malam yang sangat mulia. Malam Mi'raj. Dan pertama kali diwajibkan sejumlah yang cukup atau sangat banyak dibanding kemampuan manusia. 50 kali dalam sehari semalam, bayangkan. Kalau umpamanya sehari semalam ini hanya ada 24 jam. 24 bagi 50 saja sudah lebih dari setengah. Jadi setiap setengah jam sekali kita sholat. Awalnya begitu. Allah mewajibkan sehari semalam di awalnya 50 kali sholat. Sering, sangat sering tuh. Kita nggak akan sempat ngapa-ngapain kalau ini ditetapkan sampai 50 kali. Saking apa? Ini menunjukkan cinta dan sukanya Allah kepada ibadah sholat. Dan kebayang agung dan banyaknya pahala. Tapi karena kasih sayang Allah kepada manusia yang tidak ingin memberatkan hamba-hambanya, kemudian diringankan sampai menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sekalipun sholat ini hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam, pahala 5 kali ini sama dengan 50 kali seperti yang diwajibkan di awal. Dan sebaliknya, meninggalkan 5 kali sholat sehari semalam sama dosanya dengan meninggalkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. 10 kali lipat. Sebagaimana ayat menyatakan, man jabil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Sekali meninggalkan sholat sama dengan dosanya itu meninggalkan 10 kali sholat. Bayangkan. Besar dosanya bila diabaikan, besar pahalanya bila dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya. Dan ini menunjukkan agungnya sholat. Sampai dijadikan rukun Islam kedua setelah fondasi utama dari agama Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang keduanya sholat. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya, dan siapa yang meruntuhkannya, meninggalkannya berarti meruntuhkan. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad haddamaddin. Sholat ini tiang agama. Siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan agama ini. Dan di dalam hadis yang sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam yang menyatakan bahwa sholat ini tiangnya agama adalah perkataan beliau bahwa ra'su kulli amrin al-islam wa umuduhu as-sholah. Pokok pangkal segala sesuatu kebaikanlah Islam, dan tiangnya Islam adalah sholat. Kalau tadi ucapan Umar bin Khattab, kalau ini ucapan Nabi SAW yang sahih. Tiang sesuatu yang sangat penting bagi sebuah bangunan. Tanpa tiang nggak akan ada bangunan ini. Atapnya nggak akan ada.
Begitu juga bangunan Islam dalam diri kita tidak akan ada tanpa sholat. Dan sholat tertancap kuat di fondasi yaitu 2 kalimat syahadat. Dan ini menunjukkan agungnya sholat menurut ajaran Islam dan sangat utamanya sholat. Nah, dari sholat ini lahir buah yang amat sangat manis. Manisnya buah dari sholat ini terasa oleh orang lain. Sholat ini disebut ibadah lazimah, tapi atharuha muta'addiyah. Sholat ini sholat ibadah yang lazim, tapi dampaknya muta'addi. Apa artinya? Lazim itu artinya hanya untuk diri sendiri. Salat ini untuk diri sendiri. Ya, keutamaannya. Tapi dampaknya ada terasa oleh orang lain. Dampak dari salat. Salat yang benar yang dilakukan oleh seorang. Karena apa? Karena buah yang nyata dari salat yang benar adalah kemuliaan akhlak. Dia akan terjauhkan dari seluruh akhlak-akhlak yang buruk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 45 yang tadi dibacakan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ini akhlak buruk. Baik yang merugikan hanya merugikan diri sendiri, walaupun tidak merugikan orang lain. Itu yang disebut dengan fahsya. Contohnya umpamanya mabuk. Hanya merugikan diri sendiri, orang lain nggak rugi kalau kita mabuk. Kecuali kalau mabuknya ngamuk ya, itu beda lagi. Berzina. Ada orang yang rugi dengan berzina. Ya. Atau yang sejenisnya tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Itu fahsya. Kalau mungkar, diri sendiri untung tapi orang lain rugi. Contohnya mencuri, merampok, membunuh, menggibahi, fitnah, dusta, mencela, menghina, orang lain rugi. Itu mungkar. Makanya kemungkaran itu wajib dicegah. Karena apa? Merugikan orang lain. Kalau fahsya, keji hanya merugikan diri sendiri, biasanya dilakukannya juga ngumpet-ngumpet. Nggak terang-terangan. Seperti mabuk, seperti berzina, atau yang sejenisnya, atau yang disebut dengan liwat, hubungan sesama jenis. Nah, dua-duanya merupakan akhlak yang sangat buruk. Ini harusnya terhenti dari semua perbuatan buruk dengan sholat. Sholat itu harus melahirkan itu. Makanya ketika sholat dilakukan tapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, kekejian dan kemungkaran itu merupakan indikator sholatnya nggak benar. Sholatnya itu tidak berdampak. Sholatnya tidak membuahkan buah yang manis berupa kemuliaan akhlak. Sholatnya mardud, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang mabuk setelah sholat, sholatnya rajin, mabuknya rajin, menunjukkan sholatnya ditolak. Siapa orang yang sholatnya tetap dipelihara tapi dia masih menggibahi orang, merugikan orang, ya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, maka itu ditolak. Kalau perbuatan itu ya merugikan diri sendiri, ya merugikan orang lain, itu ya keji ya mungkar. Salah satu contoh ya keji yang mungkar apa? Merokok tuh. Merokok merugikan diri sendiri enggak? Iyalah, paru-parunya rusak ya. Jantungnya terancam ya. Paru-parunya jelas, ginjalnya juga, organ-organ vitalnya rusak. Orang lain dirugikan enggak? Iya.
Apalagi kalau merokoknya di hadapan orang banyak, keisap oleh orang yang zalimnya luar biasa tuh orang. Tapi saya mah kalau ngerokok di kamar sendiri kunci, setelah beres baru keluar, interaksi dengan orang, tidak merugikan orang lain. Kata siapa? Walaupun merokoknya di hutan, setiap ngerokok ke hutan, beres satu bos lalu pulang lagi. Merugikan orang lain enggak? Iya. Gimana merugikannya? Itu nikotinnya kan nempel di bajunya, di wajahnya, di kulitnya, di rambutnya, nafasnya. Ya, ini paru-paru itu menjadi gudang nikotin, bakteri, terhembuskan melalui nafas, keisap oleh orang. Keisap oleh keluarganya di rumah. Jadi ketika perokok berat, ya paru-parunya penuh nikotin, penuh bakteri, penuh zat-zat yang berbahaya. Ketika nafas itu dia menyemburkan semuanya itu. Nikotinnya tersemburkan, bakterinya, penyakitnya, semuanya zat-zat yang berbahaya tersemburkan. Nempel di dinding, nempel di gordeng. Udara di dalam rumahnya juga dipenuhi oleh racun dari nafas dia, keisep sama istrinya, sama anaknya, sama orang tuanya yang ada di sana, sama cucu kalau dia sudah aki-aki gitu ya. Zalim tetap tuh merugikan orang lain. Nah yang kayak begini yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Yang sholatnya kayak gimana? An sholatihim sahun. Pakai an bukan fi. Syaikhul Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan penggunaan huruf an maknanya adalah dia lalai dari tujuan utama sholat. Yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi setelah beres sholat masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, dia terkena ayat ini. An sholatihim sahun. Dia lalai dari tujuan utama sholat. Wail tuh orang yang kayak begini. Sholatnya mardudah, tertolak oleh Allah dan terancam dengan ancaman fawailul lil musallin. Oleh karena itulah maka kapan salat ini tanha anil fahsya'i wal munkar? Idza kanat salatun muqamatun alal wajhil akmal. Kalau salatnya dilakukan dalam sebaik-baik salat. Dengan sebaik-baik salat, lahirnya batinnya. Lahirnya tata cara gerakannya benar, angkat tangannya gimana, sedekapnya gimana, ruku sujudnya, berdirinya, duduknya gimana, bacaan-bacaannya gimana. Itu benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Karena beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Juga batinnya. Batinnya ini mencakup dua hal. Pertama aspek niat. Niatnya tulus ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena dunia. Kamu rajin amat sholat kenapa? Biar kaya. Salah. Kalau udah kaya nanti berhenti dong. Kamu rajin amat sholat biar karir saya itu naik terus pangkatnya. Kalau sudah puncak berarti bisa berhenti sholatnya tuh. Kamu rajin amat sholatnya, biar dagangan saya laris. Itu untuk dunia. Nggak boleh, tapi lillahi ta'ala. Niatnya benar, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin kepentingan dunia, termasuk ingin kepentingan dunia itu dipuji orang. Juga yang kedua, aspek batin yang kedua adalah kekhusyuan. Khusyuk ini kan amalan hati juga, amalan batin juga. Adanya penghayatan kepada apa yang dia baca dalam sholat. Aspek batinnya ya ikhlas ya khusyuk, aspek lahirianya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang disebut dengan as-sholatul muqamatu alal wajhil akmal. Sholat yang ditegakkan dalam sebaik-baik cara pelaksanaan. Yang seperti inilah yang akan melahirkan buah yang manis berupa kemuliaan akhlak.
Oleh karena itu kita dapati banyak orang rajin sholat, tapi akhlaknya tetap bejat. Seusai sholat dia tetap menggibah. Seusai sholat dia tetap menghina orang. Seusai sholat dia tetap suudzon kepada manusia. Seusai sholat dia tetap merokok. Seusai sholat dia tetap melakukan kemaksiatan seperti yang dia lakukan sebelum sholat. Berdasarkan hal itulah maka sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar adalah sholat yang ditegakkan dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat. Aspek lahiriahnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Aspek batiniahnya ya dia ikhlas niatnya karena Allah, ya ada kekhusyuan di dalamnya. Qala ba'dus salaf, telah berkata sebagian ulama salaf, man lam yantahi salatuhu anil fahsyai wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da, nas'alullahal afiyah. Siapa orang yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia dengan salatnya tidak bertambah apapun dari Allah kecuali hanya bertambah jauh. Bertambah jauh dari Allah, jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkata salah seorang fuqaha namanya Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama tabi'in. Sampai dikatakan asabat ahada a'dha'ihi akilah juruh tataqarrahu hatta taqdi alal jismi kullihi. Faqarrar attiba an taqta'a rijlahu hatta la tasril akilatu ila baqiyatil badan. Wa kana fi dhalikal waqti la yujad ma yusama bi banj. Faqala amhiluni hatta adkhula fi salati. Falamma dakhala fi salatihi qata'u rijlahu falam yahussu biha lianna qalbahu munshaghilatun ma'allah wal qalbu idhan syaghala la yahussu bima yusibul badan. Ada seorang fuqaha dari kalangan tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Dia ini terluka salah satu anggota badannya, keluar darah nanah terus, ketika diperiksa oleh dokter harus diamputasi kakinya. Kakinya itu kalau nggak diamputasi terus akan menjalar ke anggota badan lainnya. Satu-satunya jalan potong. Saat itu belum ada apa yang disebut dengan obat bius. Dokter anestesi mungkin saat itu belum ada. Sehingga kebayang dalam keadaan sadar dipotong. Alat memotongnya tidak seperti sekarang. Truk langsung. Entah saat itu pakai apa, gergaji atau apa. Wallahu a'lam. Tulangnya juga dipotong. Itu satu-satunya cara yang harus dilakukan. Kebayang dalam keadaan sadar dipotong tidak dibius. Sakitnya itu bisa menjerit-jerit. Apa kata Urwah bin Zubair? Amhiluni hatta adkhula fi sholati. Tunggu. Jangan dulu dilakukan. Sampai saya masuk ke dalam sholat saya dan ketika saya sholat potong kaki saya. Beliau sholatnya sambil duduk saat itu karena di kursi karena harus dipotong. Kalau sampai berdiri kan nggak bisa. Falamma dakhala fi sholatihi qata'u rijlahu. Ketika dia sedang melakukan sholat, para dokter ahli bedah itu memotong kakinya. Apa yang terjadi? Falam yahussa biha.
Dia tidak merasakan sakit apapun, tidak menjerit, tidak mengeluh. Karena khusyuknya beliau di dalam sholat. Karena hatinya sibuk dengan Allah, dan ketika seorang hatinya sibuk dengan sesuatu dengan kadar kekhusyuan yang luar biasa, maka apapun yang menimpa badannya tidak terasa apa-apa. Sampai selesai, bayangkan. Berdasarkan hal itulah maka orang yang kadar kekhusyuannya sampai seperti itu berakibat melahirkan kemuliaan akhlak berupa terjauhkanlah dia itu dari perbuatan keji dan juga mungkar. Dan ini banyak teralami oleh para ulama zaman baheula, baik dari kalangan para sahabat ataupun para ulama yang kekhusyuan sholatnya menjadi buah bibir bagi yang lainnya. Sampai tidak merasakan apa yang ada di sekelilingnya, termasuk tidak merasakan apa yang menimpa dirinya. Bahkan ada orang tuh yang ketika sholat tidak menyadari kehadiran singa. Ketika suatu saat kaum muslimin sedang di perjalanan mau melakukan sebuah peperangan. Malam harinya mereka istirahat tidur berkemah. Tapi apa yang terjadi? Di daerah itu ada singa yang berkeliaran. Orang-orang kemudian tinggal di kemah masing-masing, tidak berani keluar. Seseorang yang ingin melakukan sholat malam merasa tidak nyaman kalau sholatnya di dalam kemah. Karena banyak prajurit lain. Akhirnya dia keluar dan sholat. Ketika sholat itu ada singa mendekat. Dan dia tidak mempedulikannya. Dan singa itu ternyata tidak menerkamnya. Sehingga ketika ditanya, tidakkah engkau takut terhadap singa yang mungkin akan menerkammu? Dia menyatakan, saya malu kalau rasa takut saya kepada singa mengalahkan rasa takut dan cinta saya kepada Allah dalam sholat saya. Singa itu pergi begitu saja tidak menerkamnya walaupun dia leluasa untuk menerkamnya. Tapi orang itu sedang berada di dalam sholat. Berdasarkan hal itulah maka agungnya sholat salah satunya bisa dilihat dari dampak. Dampak dari sholat yang khusyuk luar biasa. Dampak dari sholat yang khusyuk melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan keberanian yang tidak ada hingganya dan melahirkan ketidaksadaran terhadap apa yang menimpa badannya berupa penderitaan. Makanya tidaklah heran kalau ulama-ulama zaman baheula sampai dari kalangan sahabat ada yang sholat semalaman tanpa tidur sekejap pun tapi tidak merasa lelah, ngantuk, pegal ataupun sakit setelahnya. Karena kenikmatan rohaniah yang mereka rasakan selama sholatnya. Yang oleh kita di zaman sekarang ini seolah-olah mustahil seseorang di zaman kini bisa dan mampu seperti itu melakukan setiap malam. Adapun bagi orang-orang yang sholat, ruh dari sholat itu sudah mengisi seluruh relung-relung jiwanya, maka itu sesuatu yang amat sangat mudah bagi mereka. Ya. Inilah beberapa penjelasan tentang keutamaan sholat. Kita baru sampai pada taraf muqaddimah terlebih dahulu. Insya Allah tentang hadis-hadis yang berada dalam bab ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, hari Ahad yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Syukuran Ustaz atas penjelasan mengenai keutamaan sholat ini yang sangat berguna bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Al Ustaz melalui telepon di nomor 022 86862637
atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, kita angkat terlebih dahulu penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, silakan Pak Mulyono. Ya, Ustadz, saya mau tanya. Ya. Ya, Rasulullah SAW menerima sholat pada waktu Isra di Muntaha. Ya. Nah, 50 kali, kemudian 5 kali sehari. Ya. Yang saya tanyakan, sebelum mendapatkan perintah sholat itu apa belum ada sholat? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyono, barakallahu fiik. Salat sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Termasuk sebelum salat difardukan yang 5 waktu, Nabi SAW sudah salat. Awal turunnya wahyu surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu sudah perintah sholat. Tapi sholat saat itu belum difardukan. Belum diwajibkan bagi kaum muslimin. Termasuk cara-caranya, jumlah rakaatnya, waktu-waktunya, doa-doanya itu belum ditetapkan berdasarkan wahyu untuk seluruh umat. Ada sholat saat itu, tapi belum wajib. Nah, setelah ada peristiwa Isra Mi'raj lalu turun perintah untuk melakukan sholat sehari semalam 5 waktu, barulah sholat menjadi wajib bagi seluruh kaum muslimin. Berdasarkan hal itulah maka sebelum ada perintah sholat yang 5 waktu sebelum peristiwa Mi'raj, maka tidak ada sholat yang wajib. Tapi sudah ada sholat yang sunnah. Adapun tata caranya, jumlah rakaatnya, doanya, wallahu alam tidak ada keterangan tentang hal itu. Adapun setelah peristiwa Mi'raj, maka seluruhnya seragam tentang waktunya, tentang jumlah rakaatnya, tentang gerakan-gerakannya, tentang doa-doanya. Ya, sudah ada keterangan yang jelas seperti yang kita lakukan sehari-hari sekarang. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abu Safia di Parsi Cideng. Di Cihideng ya, silakan. Mau tanya Pak Ustadz, saya pernah dengar kajian salah satu Ustadz Salaf yang mengatakan bahwa sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat dengan sekali salam. Apakah itu ada dalilnya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang sholat sunat insya Allah nanti akan ada pembahasan secara khusus ya. Tapi jawaban terhadap pertanyaan tadi secara global ya, tentang sholat 4 rakaat baik sebelum zuhur ataupun setelah zuhur diikhtilafkan oleh para ulama. Tentang apakah 4 rakaat langsung dengan sekali salam atau dengan 2 kali salam. Tanpa adanya tasyahud awal. Ulama ikhtilaf tentang hal ini. Ya, ada yang berpendapat seperti yang tadi dikemukakan. 4 rakaat langsung dengan sekali salam. Ada juga yang dua dengan 2 kali salam lalu berdiri lagi kemudian salat lagi 2 rakaat lalu salam lagi. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan dan kedua-duanya memiliki rujukan ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Dari Bapak Heri, Ustaz, di Pemalang. Pak Heri Pemalang, silakan Pak Fahmi. Apa Ustaz mau bertanya? Ya. Ini Ustaz,
bagaimana hukumnya ketika kita meminta ruqyah kepada yang dikatakan kepada orang alim, karena ada misal ada masalah kita minta ruqyah kepada orang yang katanya alim gitu ya Ustaz. Ya. Nah, itu bagaimana hukumnya ketika kita diruqyah terus dikasih air, terus dengan berbagai syarat disuruh minum, terus disuruh mandi juga dengan pakai air itu, terus salah satu syarat juga ada setelah minum air itu tidak boleh berhubungan dengan istri. Itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Katanya setelah meminum air itu tuh nanti ada gambaran permasalahan yang terjadi gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz gitu? Ya. Apa Ustaz? Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan. Pak Heri di Pemalang, barakallahu fik. Ada ruqyah, dua jenis ruqyah. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah atau ruqyah bid'iyah. Ya, ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang sesuai dengan syariat. Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang di dalamnya mengandung unsur syirik. Karena ada permintaan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada para jin umpama syaitan dari kalangan bangsa jin. Berdoa kepada orang-orang yang dianggap soleh, para wali Allah yang sudah meninggal. Kemudian meminta kepada mereka, wahai Mbah Anu, wahai wali Anu yang sudah meninggal, sembuhkan ini. Itu mengandung unsur syirik, maka tidak boleh. Kalau umpamanya tidak mengandung unsur syirik, tapi ritualnya dikarang-karang, diada-adakan, memintanya kepada Allah. Tapi dengan ritual yang ditambah-tambahkan, yang tidak diterangkan oleh syariat, maka itu jatuh ke dalam kebid'ahan karena melakukan amalan agama yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah sekarang ruqyah yang dilakukan oleh apa yang diterangkan oleh Pak Heri tadi. Pertama tadi yang saya tangkap karena ada permasalahan. Kalau yang dimaksud permasalahan ini adalah problematika kehidupan. Umpamanya ada selisih paham dengan orang bermusuhan. Atau umpamanya ada utang piutang yang tidak terbayar. Atau ada pekerjaan yang gak beres-beres, atau menjual sesuatu tapi gak laku-laku. Itu bukan dengan cara diruqyah. Nah, itu mah selesaikan saja. Dengan cara menyelesaikan yang rasional. Kalau ada perselisihan dengan orang ya damai, datangi secara gentle orangnya, kemudian mengajak islah ya. Nah, kalau ada hutang piutang ya selesaikan, cari uang kemudian bayar. Kalau ada pekerjaan yang kelar-kelar ya selesaikan, konsultasikan dengan ahlinya bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan ini, bukan dengan cara diruqyah. Kalau dengan cara diruqyah lalu masalah itu selesai dengan sendirinya, sesuatu yang tidak rasional, tidak realistis ya. Ruqyah itu hanya pertama kalau sakit. Sakitnya sakit fisik biasa. Ya, baik umpamanya sekarang terkena corona umpamanya ya, nasallallahu lanal afiyah. Umpamanya bisa nggak corona diruqyah? Bisa, coba saja ya. Atau terkena sengatan ular, patuk bukan disengat, dipatuk ular atau kalajengking ya. Atau sakit biasa demam, coba diruqyah boleh ya. Simpan telapak tangan kita di tempat yang sakit lalu membaca doa dari ayat ataupun dari hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, itu yang pertama, sakit biasa ya. Boleh nggak kita meminta diruqyah kepada orang alim? Boleh, tidak haram. Tapi kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Minta diruqyah itu hukumnya mubah. Tidak haram, tidak berdosa. Cuma kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Itu saja. Bisa nggak masuk surga? Ya mungkin bisa, tergantung amalnya. Ya, kalau amalnya baik, lebih banyak amal soleh daripada amal salah, ya dia masuk surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Walaupun dengan hisab yang mudah.
Nah, sekarang kalau cara meruqyahnya seperti yang diterangkan oleh Pak Heri tadi ya, dengan cara dibacakan ayat atau doa yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian airnya diminumkan. Boleh? Boleh. Kemudian airnya jangan air galon, air mineral kalau untuk mandi. Sayang, air biasa, air ledeng, air sumur, kemudian dibacakan, kemudian dicampur dengan daun bidara, kemudian dimandikan, boleh? Boleh. Ya, ada sunnahnya tentang hal itu, ya. Nah, adapun syarat-syarat yang ditambahkan, seperti tidak boleh melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada keterangan dari syariat tentang hal itu, ya. Apalagi syaratnya tadi itu, selain tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ada syarat yang disebut oleh Pak Heri yang tadi saya ingat tapi sekarang lupa, yang tidak didasarkan kepada ketetapan syariat, saya lupa. Jadi tidak ada syarat-syarat seperti itu, ya. Tapi boleh membanjurkan air yang sudah diruqyah, apalagi dicampur dengan daun bidara, ya, kemudian dimandikan, boleh seperti itu. Adapun kalau ada syarat-syarat tambahan yang tidak ditetapkan oleh syariat, maka tidak perlu digubris dan tidak perlu untuk dituruti. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukron atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu ke penanya melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Umu Adi. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Dalam sholat itu ada ucapan dan perbuatan. Kalau ucapan seperti membaca Al-Quran dan baca surat-surat Al-Quran dan tidak benar dalam cara membacanya, serta doa misalnya doa ruku subhanallah dan nunnya ditasydid, dan atau yang satu harokat jadi dua harokat dan sebaliknya. Bagaimana hukum sholatnya? Diterima Allah tidak? Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakillahu khaira untuk Umu Adi, biasanya di KBP-nya di Kota Baru. P-nya apa? Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Hukum tajwid hanya berlaku untuk Al-Quran, membaca Al-Quran. Adapun untuk hadis atau selain Al-Quran, hadis syair termasuk umpamanya lafaz adzan, lafaz qomat, maka tidak wajib memberlakukan tajwid di sana. Makanya tidak ada komentar dari para ulama ketika adzan Allahnya kepanjangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahnya lebih dari 2 rakaat ya. 2 harokat ya, atau asyhadu an la ilaha illallah, Allahnya itu lebih dari 6 harokat, bisa 10 harokat ketika azan ya, maka tidak mengapa selama tidak merubah makna ya. Termasuk doa di dalam sholat itu bukanlah ayat Al-Quran, kecuali surat yang dibaca setelah Fatihah dan juga Al-Fatihahnya. Adapun doa rukunya, doa sujudnya, doa duduk di antara 2 sujud, doa tasyahud, itu bukanlah Al-Quranul Karim. Selama kesalahan dari doa itu tidak merubah makna, apalagi dengan makna yang bertolak belakang, maka tidak mengapa, tidak masalah. Kecuali kalau dalam Al-Fatihah dan di dalam surat yang dibaca setelah Al-Fatihah, ya ilmu tajwid makhraj berlaku di sana. Tidak boleh keliru, tidak boleh salah. Terlebih kalau kesalahan tersebut mengakibatkan artinya jadi berubah 180 derajat. Contohnya umpamanya baca surah Al-Kafirun tapi la-nya pendek. Harusnya la-nya panjang, la a'budu ma ta'budun. Ini malah pendek jadi la a'budu ma ta'budun. Kalau la-nya pendek berarti aku benar-benar menyembah Tuhan yang kalian sembah. Harusnya aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, la a'budu. La-nya panjang. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah.
Nah ini la-nya dibaca pendek. La'budu ma ta'budun. Artinya aku benar-benar akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Terbalik jadinya ya. Nah ini fatal akibatnya, maka tidak boleh. Maka dia berdosa. Karena salah lafaz mengakibatkan salah arti, dan kesalahan arti itu berbanding terbalik menjadi terjerumus ke dalam syirik. La a'budu ma ta'budun artinya aku benar-benar akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, itu kan syirik. Maka tidak boleh. Nah, adapun di luar bacaan Al-Qur'an, maka kesalahan dalam tajwid dan makhraj tidak seperti kesalahan ketika membaca Al-Quran sekali lagi, selama maknanya tidak berbalik 180 derajat seperti yang tadi dijelaskan ya. Demikian Ummu Adi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengundang kembali para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz, baik melalui telepon maupun juga melalui pesan singkat. Kita angkat terlebih dahulu penelpon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Abu Lutfi di Cimahi. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau bacaan tahiyat awal itu asal sebab-sebab Ya silakan. sebabnya apa, asbabun nuzulnya dari dialog antara Rasulullah waktu naik ke Sidratul Muntaha, Ustaz. Apa ada riwayatnya? Iya. Itu saja Pak. Bu Lutfi. Sudah, hanya itu pertanyaannya? Ya itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fika barakallah. Iya, Pak Abu Lutfi di Cimahi, barakallahu fiik. Benarkah bacaan tahiyat seperti assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah, benarkah itu adalah di asbabul wurud? Namanya asbabul wurud kalau hadis. Kalau asbabun nuzul untuk apa? Untuk ayat. Karena ayat itu turun, asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat tersebut dijelaskan dalam hadis. Adapun hadis, maka itu bukan turun, tapi kejadian. Maka disebut dengan sebutan asbabul wurud ya. Benarkah asbabul wurud tahiyat itu diambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Ketika Nabi SAW muncul, datang, para malaikat menyambut dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab oleh Nabi SAW dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Benarkah? Ya. Wallahu a'lam. Pertama, tidak benar. Karena apa? Karena bertolak belakang dengan syariat. Syariat menyatakan harusnya yang mengucapkan salam pertama yang datang, bukan yang didatangi. Ya. Dan yang datang waktu peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi SAW. Para malaikatnya sudah ada di sana. Mestinya Nabi SAW yang menyampaikan salam. Pertama karena beliau yang datang, kedua karena beliau sendiri. Yang sendiri menyampaikan salam kepada kepada yang lebih banyak. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, jawaban dari assalamu alaika harusnya wa alaikumussalam. Tapi di dalam bacaan tahiyat ini assalamu alaina dijawabnya. Wa ala ibadillahis sholihin. Tidak wa alaikumussalam. Dan ini menyimpang dari syariat. Dari aspek ini saja menunjukkan sudah tidak benarnya riwayat seperti itu. Oleh karena itulah maka itu tidak dialog yang terjadi antara Nabi dengan para malaikat ketika di langit peristiwa Mi'raj tersebut.
tidak menjadi asbabul wurud dari bacaan tahiyat. Oleh karena itu, ketika kita membahas beberapa doa salat seperti Subhana Rabbiyal A'la, ketika sujud ada asbabul wurudnya, yaitu turunnya surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya, maka Nabi sejak saat turunnya ayat itu beliau membaca dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la dan memerintahkan para sahabat untuk membacanya. Beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan bacaan Subhana Rabbiyal A'la itu bacaan dalam semua sujud kalian. Itu ada asbabul wurud, diterangkan riwayatnya. Tapi ketika kita membahas syarah doa tahiyat yang pernah kita bahas ketika Ramadan, ya masih Ramadan, ketika membahas syarah doa tahiyat, tidak ada seorang pun ulama yang mengaitkan doa ini dengan peristiwa Isra Mi'raj tadi. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak ada asbabul wurud bagi doa tahiyat di dalam salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengundang para penelpon, barangkali ada. Silakan. Halo. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Nurasa dari Cihamplas, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Beliau bertanya, apakah sekarang masjid sudah diperbolehkan untuk dilakukan sholat berjamaah? Dikarenakan di kampungnya sekarang sudah dibuka kembali untuk sholat berjamaah, tapi dengan tidak melakukan social distancing, Ustaz. Tapi memang jumlah jamaahnya tidak terlalu banyak, paling untuk Jumatan dan Maghrib saja yang lebih banyak, Ustaz. Dan itu juga jamaahnya tidak lebih dari 10 orang katanya. Barakallahu fiik. Sekarang ini sudah mulai lagi masjid-masjid dibuka atas izin dari pemerintah yang berwenang, tapi dengan prosedur protokoler yang ketat, ya. Ketat itu pertama ada social distancing. Maksudnya adalah ada jaga jarak. Jaga jarak antara satu jamaah dengan jamaah lain 1 meter. Menghindari sentuhan, salaman. Jangan sampai waktu sholat jaga jarak tapi di luar sholat tetap tepak toel gitu ya. Itu nggak ada manfaatnya kalau begitu jaga jarak dalam sholat. Di luar sholat terus lebih jaga jarak lagi ya. Dan sholat dengan jaga jarak adalah fatwa hampir semua ulama di seluruh negeri. Termasuk di negeri-negeri Saudi Arabia atau negeri-negeri Timur Tengah. Memfatwakan bolehnya merenggangkan shaf ya. Berdasarkan nas-nas hadis dan kaidah-kaidah yang mereka fahami. Kalau ada umpama yang berijtihad, nggak boleh, wajib hukumnya merapatkan sholat, ya. Maka itu ijtihad pribadi orang tersebut. Kalau pribadi orang tersebut seorang mujtahid, ya nggak apa-apa. Silakan itu ijtihadnya, tapi ijtihadnya tidak boleh menyalahkan ijtihad para mujtahidin yang lain. Tapi kalau yang berpendapat seperti bukan seorang mujtahid, hanya ustadz biasa yang tidak memenuhi syarat untuk ijtihad, lalu berijtihad yang hasil ijtihadnya bertolak belakang dengan para masyayikh, para ulama mujtahidin, maka lebih utama mengikuti ijtihadnya para mujtahidin. Kalau orang itu menyatakan ikut para ulama atau ikut hadis Nabi SAW, maka itu ucapan berarti membenturkan fatwa ulama dengan hadis Nabi. Seolah-olah para ulama itu ijtihadnya tidak dasarkan kepada hadis Nabi SAW. Para ulama lebih tahu tentang hadis Nabi SAW. Dalil yang dipakainya sama, ya. Hanya hasilnya berbeda karena apa? Beda ilmu. Itu mah profesor doktor, ini mah TK umpamanya ya. Maka lebih layak untuk mengikuti ijtihad para masyayikh, para ulama yang ilmunya lebih memenuhi syarat untuk ijtihad. Jadi tetap adanya fatwa para ulama membolehkan renggang ketika sholat. Karena ada uzur pandemi COVID-19, udah kita ikuti ijtihad para ulama. Dan ijtihad para ulama tidak bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Karena ijtihad itu lahir dari pemahaman mereka tentang hadis yang sahih tentang hal itu, ya.
Ya, ada social distancing, ada pemeriksaan suhu tubuh. Bila di atas 37,5 ya jangan memaksakan diri, harus tegas diusir. Jangan sholat di sini ya. Dan harus diisolasi yang panasnya lebih tinggi daripada panas yang normal. Kemudian pintunya dibuka sehingga tidak ada sentuhan orang kepada pintu itu ya. Buka saja sudah. Tidak harus membuka, tutup sehingga ada sentuhan. Disediakan hand sanitizer ya. Kemudian memakai masker dan bawa sajadah masing-masing dari rumah. Tidak bercampur aduk ya. Dengan hal ini kalau toh ada yang terpapar COVID maka tidak akan menular kepada yang lain. Ya, si petugasnya seusai sholat membersihkan kembali tempat sholat itu agar steril dari virus tersebut. Kalau masjidnya demikian, silakan datang ke masjid itu untuk sholat berjamaah. Adapun kalau umpamanya pertama, DKM-nya tidak seketat itu. Tidak ada pemeriksaan suhu tubuh, tidak disediakan hand sanitizer, apalagi masih rapat, ya safnya masih rapat. Betul rapat itu harus ketika sholat. Kalau tidak ada uzur, tapi kalau ada uzur, ya maka renggangkan sebagai hasil ijtihad para ulama seperti yang tadi kita jelaskan ya. Kalau ada masjid tidak ketat, semua orang boleh masuk keluar masuk secara bebas, tidak ada pemeriksaan suhu tubuh, kemudian rapat, ada interaksi, ada kontak fisik, beresiko tertular COVID, maka sebaiknya tidak sholat di masjid seperti itu. Kalau masjid-masjid pinggir jalan yang jamaahnya susah untuk dikontrol, sebaiknya tutup saja. Kita khawatir masjid menjadi sarana yang potensial untuk menjadi tempat penyebaran COVID. Satu orang kena, semasjid itu kena, pulang ke rumah masing-masing, keluarganya semuanya kena. Ingat, masa new normal sekarang ini bukan berarti COVID-19 sudah hilang. Masih bahkan grafiknya tambah naik. Jadi kalau toh umpamanya kita mau beradaptasi, new normal itu adalah upaya kita beradaptasi dengan situasi di mana COVID ini masih menyebar, bahkan tambah menyebar. Kita beradaptasi hidup menormalkan diri dengan kondisi seperti itu dengan tetap jaga jarak, tetap pakai APD yang lengkap, pakai masker, pakai hand sanitizer, kemudian sepulang dari mana mandi, kemudian dicuci bajunya karena mungkin ada sentuhan gitu ya. Tetap pakai kaos tangan kalau menyentuh ini dan itu. Nah itu makna dari new normal. New normal itu jangan diartikan COVID sudah hilang. Enggak, COVID ini masih bahkan tambah. Begitu new normal diberlakukan, grafiknya itu naik dengan drastis ya. Oleh karena itulah maka kalau di masjid kita diberlakukan prosedur yang ketat seperti tadi, boleh sholat di sana. Tetap jaga jarak, tetap hindari kontak fisik, tetap pakai masker. Tapi kalau masjid itu tidak seketat itu, sebaiknya jangan sholat di masjid itu. Dan masih menjadi uzur bagi kita untuk tetap sholat di rumah. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali undang penelpon yang tadi masuk. Halo. Baik, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Ari di Bandung. Ustadz, saya susah sekali untuk khusyuk di dalam sholat. Saya sudah sekian berusaha untuk khusyuk dalam sholat, tapi dalam perjalanan di tengah-tengah sholat, pikiran bisa ke mana-mana. Apakah sholat saya ini bisa diterima atau bagaimana cara sholat yang khusyuk itu Ustadz? Iya, barakallahu fik. Kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat, apakah batal sholat kita? Sholat kita tidak batal. Tapi nilai pahala dari sholat kita jauh berkurang. Pahala yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kadar kehusuan kita selama sholat. Kalau kadar kehusuan cuma 10% ya pahalanya 10%. Kalau 20% ya 20% dan begitulah seterusnya ya. Bagaimana cara sholat yang khusyuk? Intinya adalah hayati bacaan dari apa yang kita baca.
Dan untuk itu diharuskan kita faham isinya agar bisa menghayati bacaan tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Taslih. Taslih ya. Barakallahu fiik. Ustaz, ini ada pertanyaan tuh di zaman saat ini, Ustaz. Kebetulan kan segala sesuatu di virtual kan, Ustaz. Seperti misalnya pernikahan gitu ya dan segala macamnya. Nah, salah satunya di keluarga saya itu ngadain pengajian, Ustaz. Misalnya dengan rumah yang berjauhan, ada yang di Jakarta, yang di mana-mana, kemudian kita mengadain pengajian, membaca Al-Quran dan kemudian menerjemahkan. Apakah ini boleh kita jalankan atau gimana, Ustaz? Mohon. Maksudnya itu diadakan dalam rangka nikah gitu? Bukan, dalam rangka silaturahim, Ustaz. Karena kan kita berjauhan sekali nih, sementara kita pengen sekali ketemu atau gimana, ayo udahlah mendingan ngadain pengajian aja, misalnya seperti itu. Hadir semua ke suatu tempat gitu? Bukan, tidak, virtual. Tidak. Oh, virtual, pakai Zoom virtual. Gitu? Iya. Nah itu gimana, Ustaz? Mohon bimbingannya, Ustaz. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Taslih di mana, Bandung? Ya, barakallahu fiik. Boleh nggak ngaji virtual? Tidak ada larangan, apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini. Kita tidak bisa mengadakan kajian offline. Ngumpul dengan ada kerumunan massa, maka tidak boleh. Ada larangan dan berisiko untuk apa? Berisiko untuk terpapar COVID-19 ini, ya. Nah, lalu kita memanfaatkan adanya teknologi, ya, dengan adanya umpamanya Zoom meeting, tapi terbatas ya. Dengan peserta 100 orang umpamanya dengan password yang sudah diberikan oleh admin dan seterusnya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Baik rapat ataupun pengajian ataupun hanya sekedar video call bersama gitu ya. Agar bisa tetap komunikasi terjalin secara virtual. Kalau bertemu langsung tidak bisa. Kalau hanya telepon suara saja kurang gimana gitu ya, kurang greget gitu, tidak melihat mimik mukanya, tidak bisa melihat wajahnya. Lalu mengadakan komunikasi virtual tadi ya nggak masalah. Baik itu rapat ataupun sekedar obrolan biasa yang isinya tidak melanggar syariat, minimal mubah, atau pengajian ya. Pengajian pakai virtual boleh, nggak masalah. Silakan saja selama isinya benar ya. Selama tidak ada madarat dengan kajian virtual tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami kembali undang penelpon yang tadi masuk. Ke SMS atau ini ada pertanyaan melalui YouTube, Ustaz. Bagaimana hukum mengajarkan dengan cara nazom tanpa musik instrumentalia katanya kepada anak-anak TK maupun kepada ibu-ibu pengajian? Ada telepon dulu mau? Boleh? Ya, silakan. Kita angkat penelpon dulu, maaf ya tadi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Ajat di Kiara Condong. Silakan Pak Ajat. Ini apakah ada sunnahnya khitan bagi perempuan dan apakah boleh dianting atau gimana, Pak Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, wa fika barakallah, Pak Ajat di Kiara Condong. Pertama tentang khitan bagi perempuan. Khitan bagi perempuan dianjurkan. Hukumnya sunnah tapi tidak wajib. Karena tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah sholat. Ya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki wajib berkhitan karena berkaitan dengan sah tidaknya sholat. Apabila tidak berkhitan maka dikhawatirkan atau kemungkinan besar masih ada najis. Ya. Kalau wanita tidak.
Adapun kalau wanita hukumnya sunnah yang apabila tidak dikhitan maka tidak berdosa baik kedua orang tuanya ataupun anak tersebut ketika sudah besar. Boleh nggak wanita dianting? Boleh. Karena ayat mengisyaratkan dan penafsiran para sahabat ya terhadap ayat mengisyaratkan bahwa para wanita di zaman itu pakai anting. Ketika Allah menurunkan surah An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita itu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Kemudian oleh para ulama, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud menyatakan perhiasan yang tidak boleh ditampakkan itu adalah cincin, gelang, kalung dan anting. Disebut anting, termasuk khal-khal. Khal-khal itu gelang kaki ya. Maka disebutnya anting oleh para sahabat menunjukkan bahwa para wanita di zaman itu memakai anting. Dan memakai anting bagi para wanita tidaklah terlarang. Dibolehkan seperti itu ya. Itulah bolehnya hukum wanita memakai anting. Wallahu a'lam. Silakan lagi yang terakhir ya. Yang tadi aja Ustaz, yang nadom itu. Oh, nadom. Boleh nggak mengajarkan apa tadi teh? Ya apa? Hafalan gitu? Iya. Atau boleh nggak mengajarkan hafalan dengan nadom? Ya, tanpa ada alat musik tertentu. Seperti umpamanya menghafal huruf-huruf hijaiyah ada nadhamnya. Ya. Kemudian menghafal kaidah-kaidah atau matan dari kitab tertentu. Umpamanya kitab Alfiyah susunan Ibnu Malik. Alfiyah itu kitab yang berisi kaidah ilmu nahwu. Kalau dengan nadham lebih mudah menghafalnya dan lebih kuat di dalam ingatan. Ya. Lalu diajarkan. Boleh apa tidak? Ya. Pertama, hukum asal selama itu tidak mengandung musik dan tidak berupa nyanyian boleh. Kecuali bila ada madarat, maka tidak boleh. Madarat itu contohnya dan madarat inilah yang banyak bermunculan. Ya, nazam itu ada plus minus, ada manfaat, ada madarat. Apa manfaatnya? Seperti tadi, manfaat itu lebih mudah menghafal. Yang kedua, lebih kuat dalam ingatan. Ya terus terang saja, saya punya pengalaman ketika dulu belajar Alfiyah umpamanya dengan dinadhamkan. Sampai sekarang masih ingat itu karena ada nadhamnya ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki kayak gitu ya. Kalau tidak dinadhamkan mungkin akan lupa. Itu plusnya ya. Nah, apa minusnya, apa madaratnya? Madaratnya orang terutama anak menjadi suka kepada nyanyian. Awalnya tidak pakai musik. Tapi anak terutama lebih suka kepada nadanya. Nada dari nadham itu yang menyerupai nyanyian daripada isinya. Seringkali isinya nggak paham anak itu. Karena belum paham. Apalagi umpamanya yang dinadhamkannya itu umpamanya hadis Nabi SAW berbahasa Arab gitu ya. Isinya nggak paham. Tapi mereka senang dengan nadhamnya yang berupa atau menyerupai mirip lagu. Akhirnya menjadi senang kepada nyanyian. Senang kepada lagu. Itu madaratnya. Berdasarkan hal itulah maka kalau aspek madaratnya bisa dieliminir, bisa dihapus dan aspek positifnya bisa diterapkan boleh. Tapi kalau dikhawatirkan aspek negatifnya yang justru menjadi berkembang dalam diri anak itu, maka hindarkan ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, kita angkat penelpon. Halo, ada? Kalau tidak ada, di sini ada yang masuk melalui admin Tarbiyah Sunnah. Tapi saya kurang paham terhadap kalimatnya. Ada beberapa kalimat. Assalamualaikum Ustaz Abu Haidar, mau nanya. Kemarin saya jalan-jalan naik mobil, lihat orang laki-laki sama orang perempuan naik motor lagi pelukan. Harus dinasihatin ya, haram.
pegang cowok dan haram berbuat zina. Titik. Nah, yang pertama pasti karena jangan-jangan itu suami istri. Kita kan nggak tahu, nggak kenal. Kita di mobil lihat ada orang boncengan, pelukan. Ya si wanitanya memeluk punggung laki-laki yang membonceng. Mungkin suami istri itu ya. Saya juga suka kalau membonceng istri saya meluk ya, daripada tiguling, daripada lepas ya. Jadi husnudzon. Kedua, Ustadz, kok zaman sekarang masih banyak berbuat maksiat di luar kita? Ini laporan. Iya, karena jauhnya mereka dari agama ya. Kalau iman tipis maka dia akan berani terjerumus ke dalam maksiat. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.